Satu cium tangan, satu kontroversi, dan satu pertanyaan besar menjelang Muktamar NU. Ketika Menteri Agama Nazaruddin Umar mencium tangan Presiden Prabowo, sebagian itu adalah adab. Namun sebagian lain melihatnya sebagai simbol yang lebih besar lagi. Apakah ulama ini masih membimbing kekuasaan atau justru sudah mulai berada di dalam bayang-bayang kekuasaan? Dan yang lebih menarik, mengapa peristiwa-peristiwa ini tiba-tiba dikaitkan dengan bursa kepemimpinan PBNU? Inilah yang akan kita bongkar hari ini. Nggak boleh Ketua Nahdlatul Ulama pembantu presiden. Kita lihat miris kemarin Menteri Agama cium tangan sama presiden. Nah itu betul, banyak menjadi perbincangan itu Kiai. Menteri Agama seorang ulama cium tangan kepada presiden, nanti jadi Ketua Nahdlatul Ulama nggak pantas. Nyari yang lain aja, jangan Pak Nazaruddin. Kita bukan menghina presiden, tetapi ketika keulamaan itu sudah menjadi label bagi seseorang dalam keseharian, apalagi beliau sering pakai jubah, pakai udeng-udeng, lalu ada pejabat negara dia cium tangan, ini merendahkan agama di atas duniawi. Ya, sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papazra Insight. Ada sebuah momen yang mendadak sedikit viral, ya, ataupun informasi yang singkat, yang menjadi perbincangan luas di tengah-tengah masyarakat terkait memanasnya dinamika menjelang Muktamar NU. Ketika Menteri Agama Nazaruddin Umar itu terlihat mencium tangan Presiden Prabowo Subianto, di mana muncul beragam reaksi dari kalangan ulama, kemudian aktivis NU hingga masyarakat umum. Nah, apakah ini sekedar bentuk adab dan penghormatan kepada kepala negara, ataukah simbol yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang posisi ulama terhadap kekuasaan? Nah, kita harus memahami ini dari sudut pandang yang strategis dan relevan. Tidak bisa kita mengkaitkan saja hanya terhadap kepala negara saja, yaitu Presiden Prabowo. Nah, yang pertama mau kita bahas gitu kan, terkait apakah cium tangan ya yang dilakukan oleh Nazaruddin Umar itu boleh atau tidak boleh. Ini kita harus pahami dulu, karena kita tidak boleh mencampur menjadi satu, karena ada 3 lapisan yang harus dipisah secara berbeda. Yang pertama adalah adab keilmuan Islam, kemudian simbolisme ulama dan kekuasaan, dan kontestasi politik menjelang Muktamar NU. Ini nggak boleh dicampur, ini harus dipisah. Sehingga memahami itu harus dengan sudut pandang yang multi layer dalam menganalisis. Nah, yang pertama, apakah ulama itu boleh mencium tangan presiden? Secara fikih dan adab Islam klasik, tidak ada larangan mutlak terkait hal itu. Bahkan dalam tradisi Islam itu murid mencium tangan guru, santri mencium tangan kiai, anak mencium tangan orang tua, bawahan mencium tangan tokoh yang dihormati, gitu kan. Bahkan dalam sejarah Islam terdapat riwayat penghormatan kepada ulama, orang tua, pemimpin yang soleh. Maka kalau pertanyaannya apakah haram ulama mencium tangan presiden? Jawabannya tidak ada dasar umum yang mengharamkan terkait hal itu. Ini harus dipahami dulu. Kemudian yang kedua, mengapa Kiai Imad begitu mengkritik terkait hal itu? Nah, yang dikritik oleh Kiai Imad itu bukan fokus terhadap fikih. Ingat teman-teman, kita harus jeli dalam memahami ketika seseorang mengkritik. Jangan dilihat dari satu sudut pandang saja.
Yang disampaikan Kiai Imad itu bukan fikih, melainkan sebuah simbolisme. Kuncinya di mana? Kalau saya katakan ini adalah simbolisme. Ketika statement Kiai Imad mengatakan bahwa ini merendahkan agama di atas duniawi. Artinya yang sedang dipersoalkan itu adalah hierarki simbolik. Nah, menurut saya gitu ya, saya membaca logika yang dibangun oleh Kiai Imad ya, adalah ulama itu mewakili otoritas agama dan presiden mewakili otoritas negara. Itu tidak boleh campur. Nah, ketika seorang ulama yang dikenal luas publik sebagai simbol agama mencium tangan pejabat politik, maka muncul kesan agama berada di dalam kekuasaan. Jadi ini bukan statement ataupun argumen soal halal atau haram, tapi argumen simbolik dan sosiologis. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, bahwa Nazaruddin Umar itulah menteri agama, menteri adalah pembantu presiden, dan ada di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Presiden adalah atasan langsung dari para menteri. Tradisi menghormati pemimpin atau atasan itu sudah lama ada di dalam budaya Indonesia. Cium tangan itu juga ada di dalam budaya pesantren. Dan masyarakat Indonesia pun juga sering melihat hal itu yang bisa dipahami sebagai bentuk takzim atau penghormatan. Nah, kalau di sudut pandang lain, ya betul, Nazaruddin Umar bertindak sebagai menteri, bukan sebagai ulama yang sedang mengajar di pesantren. Namun di sisi lain yang lain, Nazaruddin Umar itu kan tidak hanya dikenal sebagai menteri, tapi dikenal juga sebagai ulama, imam besar masjid, istiqlal gitu kan, tokoh agama nasional, figur keulamaan. Artinya harus posisinya netral. Ketika seorang ulama menjadi simbol agama mencium tangan seorang politisi atau pejabat negara, pesan visual yang muncul adalah agama berada di dalam ataupun di bawah kekuasaan. Dalam politik simbol, satu gambar ataupun satu visual itu sering lebih kuat daripada 1000 pidato yang ada, sekalipun dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekali lagi, ini bukan mengkritik presiden, tapi ini terkait dengan simbolisme. Nah, sekarang dalam tradisi NU bagaimana, gitu kan? Nah, di dalam tradisi NU, kita lihat dari berbagai macam sejarah yang ada, itu terdapat 2 tradisi. Nah, ini tahu saya gitu ya. Tradisi yang pertama, kiai ataupun ulama itu menjaga jarak dengan kekuasaan. Karena beliau-beliau ini berprinsip bahwa umaro itu datang kepada ulama. Bukan ulama itu mencari legitimasi kepada kekuasaan atau pada penguasa. Makanya hal ini relevan ketika kita bicara terkait Bahasyim misalkan, ataupun Kiai Wahab Hasbullah, atau banyak kiai-kiai pesantren klasik. Nah, kemudian tradisi kedua, ada yang bisa menyebut bahwa ulama ataupun kiai itu bekerja sama dengan negara. Karena negara juga bagian dari kemaslahatan umat. Nah, dalam tradisi ini hubungan ulama dengan penguasa itu dianggap wajar selama tidak mengorbankan prinsip agama. Itu kalau kita melihat dalam 2 tradisi yang berbeda. Kemudian, mengapa hal ini menjadi bahan pembicaraan, menjadi kritikan terkait menjelang muktamar? Inilah konteks politiknya. Apakah PBNU ke depan ini akan semakin dekat dengan negara atau kembali menegaskan independensinya ulama? Ya, harus independen. Ulama
ya, itu yang harus membimbing negara, harus membimbing penguasa. Misal kalau kita lihat simbol besar yang kita bisa amati hari ini, siapa dekat dengan istana, siapa dekat dengan partai, siapa dekat dengan pesantren, siapa yang dianggap independen. Ya, semua hal itu ya dibaca sebagai sinyal politik muktamar. Ini muktamar tinggal hitungan hari loh. Karena akan dilaksanakan di bulan depan ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Nah, kalau kita analisis, saya menganalisis itu ada 5 variabel. Variabel yang pertama adalah variabel keagamaan, ya. Perdebatan antara adab ulama dan penguasa. Kemudian variabel simbolik. Ulama itu dianggap sebagai representasi otoritas agama. Kemudian variabel ketiga, variabel politik. Ada kesan muncul kekhawatiran negara yang terlalu dominan di dalam NU. Kemudian variabel yang keempat, variabel organisasi. Ini terkait figur yang layak atau tidak layak memimpin PBNU ke depan. Dan yang terakhir adalah variabel emosional. Sebagian publik itu merasa nggak nyaman juga melihat simbol ulama seterlihat subordinatnya terhadap pejabat. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan hari ini teman-teman, ini kita bukan mengkritik presidennya, bukan. Kita tidak bermasalahkan terkait tentang Presiden Prabowo Subianto. Kita tidak membahas terkait hubungan menteri dengan presiden atau presiden dengan menteri atau bawah dengan atasan, tapi kita melihat dari sisi simbolisme, bukan fikihnya. Ini bukan fikih ya teman-teman. Secara fikih nggak ada larangan umum seorang ulama mencium presiden. Namun yang disampaikan Ki Imad ini adalah berbicara soal bukan soal haram dan halal juga, melainkan soal simbolisme hubungan agama dan kekuasaan. Ketika seorang ulama yang menjadi simbol agama itu memberi penghormatan fisik kepada pejabat politik, sebagian publik itu dapat menafsirkan bahwa otoritas agama itu berada di bawah otoritas kekuasaan. Jadi polemik ini lebih tepat dibaca sebagai perdebatan tentang posisi ulama terhadap negara. Jadi yang kita perdebatkan ini adalah posisi ulama terhadap negara, bukan sekedar soal adab ya, mencium tangan terkait hal itu. Bukan hanya adab kita penghormatan terhadap presiden, bukan. Karena ini terkait tentang perdebatan posisi agama ulama terhadap negara. Nah, bagaimana NU abad kedua? Ya, ulama itu membimbing kekuasaan atau nih ya teman-teman, justru menjadi perpanjangan kekuasaan. Dan ini pertanyaan strategis yang bisa diajukan, yang bisa kita diskusikan menjelang Muktamar NU yang ke-35 di bulan depan. Demikian dari saya, terima kasih.